Selamat datang di Story Kauri. Ini adalah channel kedua artikel YouTube. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya. Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service. Episode 548. Pak Wawan yang didatangi oknum polisi. Yang sebelumnya menjadi pengawalnya, oknum polisi yang dipanggil Pak Jenderal itu nampak marah dan emosi pada Pak Wawan. Karena tak percaya dengan kata-katanya tentang masalah yang akan jadi besar. Hingga oknum polisi itu bilang akan membongkar semuanya. Berbicara terus terang di hadapan Pak Jenderal, Pak Wawan pun ketakutan. Terpojok sekali dirinya, tak bisa melawan dan membantah. Padahal sebelumnya, ia merasa percaya diri, menakut-nakuti warga, mengancam keluarga Sika. Kini tak sampai 2 jam berjalan, kesombongan dan kekuasaannya menjadi hilang. Pak Wawan dan anak buahnya sekarang menjadi kebalikannya. Mereka yang jadi terancam akan terkena pidana. Pak Jenderal pun bertanya pada oknum polisi itu, "Hei kamu Bagio, katakan pada saya masalah yang sebenarnya tentang pengusaha itu yang akan menyita rumah warga di sini. Jangan ada yang ditutupi. Kalau tidak kamu sendiri yang terkena masalah ini, nanti hukumannya berat." Oknum polisi itu pun keder jadinya. Tak berani bicara bohong dirinya, apalagi menutup-nutupi. Dan dengan terus terang, oknum polisi itu berkata tentang masalah Pak Wawan yang sebenarnya, yang ceritanya sama dengan yang diungkapkan Sika tentang ajakan Pak Wawan yang bernada merendahkan wanita, berhubungan tentang asusila. Bang Hotman yang mendengarnya, begitu pula para kolega pengacaranya, menjadi kaget semua. Ternyata bos Wawan itu orangnya licik, tega-teganya berbuat kejahatan, dengan melibatkan banyak orang, bahkan korbannya malah disalahkan, dan rumahnya hendak disita. Bang Hotman pun bicara, waduh kurang ajar benar si Wawan itu. Sudah berbuat keburukan, malah menambah lagi. Beruntung sekali Mbak ini bertemu Tuan Muda, dan ada Mas Iwan di sini. Jadinya masalah ini bisa diketahui. Kalau tidak kan kasihan sekali Mbak dan orang tuanya ini. Rumahnya akan diambil paksa. Pasti semuanya akan berjalan lancar. Saya pun tak bisa membayangkan ada pengacara dan oknum polisi yang di belakangnya. Kalau orang biasa yang tak punya, pasti akan dikalahkan mereka. Beruntung si Wawan itu bertemu dengan Tuan Muda. Sekarang kena batunya. Tuan Muda kok dihina dan dioloknya. Tanggung sendiri akibatnya. Perusahaanmu di blacklist 100% oleh pengusaha-pengusaha. Bang Hotman dan lainnya pun bicara mengulang kalimat tentang sebutan Tuan Muda untuk Kenshin, hingga membuat Sika semakin penasaran jadinya. Dalam hatinya selalu bertanya-tanya, siapa sih memangnya cowok itu? Sika dari tadi selalu memikirkan saja tentang Kenshin yang belum diketahui olehnya. Mengapa bisa dihormati orang-orang yang penting ini? Hingga Sika pun nekat bertanya pada Bang Hotman, pengacara yang baru pertama dilihatnya secara langsung. Sika pun berkata, "Oh ya Pak, memangnya pemuda itu siapa ya? Saya dulu sering melihatnya berangkat kerja cleaning service, dan dia tinggal kos di kampung sebelah." Kok Pak Hotman mengenalnya? Sika masih merasa segan dan memanggil dengan sebutan Pak Hotman. Bang Hotman pun menjawabnya, "Lombanya belum tahu rupanya. Memang Tuan Muda kerjanya cleaning service. Tapi sebenarnya, Tuan Muda juga jadi pimpinan akan banyak perusahaan besar." Bang Hotman hendak melanjutkan bicara, namun beliau dipanggil rekannya. Bang Hotman pun berjalan. Sika malah dibuat penasaran, karena jawaban Bang Hotman belum tuntas. Hingga kemudian Pak Jenderal, yang sudah mendengar cerita dari anak buahnya. Pak Jenderal pun marah, memarahi beberapa oknum polisi itu, karena sudah menjadi pelindung kejahatan. Hukuman pun akan diberikan. Sedang Kenshin dan Iwan masih ada di situ. Kenshin pun bicara dengan pimpinan-pimpinan perusahaan. Lalu Pak Wawan dan anak buahnya, serta para pengacaranya, kini didatangi Bang Hotman dan pihak kepolisian. Mereka harus mempertanggungjawabkan akan kejahatan yang dilakukan. Namun pengacaranya Pak Wawan malah melawan dengan bicara membela diri. "Kami ini tidak bersalah. Surat dari pengadilan sudah diterbitkan, dan kita kesini hendak menjalankan proses hukumnya. Ini surat resmi dari pengadilan.
Pengacara Pak Wawan menunjukkan surat eksekusi rumahnya Sika. Bang Hotman pun membacanya, dan Bang Hotman lalu bilang, "Oh, jadi begini rupanya. Dengan berbekal surat ini Anda sudah berani mengusir orang. Memangnya saya ini bodoh apa? Anda ini pengacara kemarin sore atau baru lulus sekolah tahun ini? Ini kan belum final, masih ada proses hukum yang berjalan. Kok Anda malah memaksakan? Berbicara pula ini surat eksekusi. Orang biasa bisa Anda tipu. Karena tak paham hukum. Kalau dengan kami jangan main-main. Dan Anda semua, saya akan tuntut di pengadilan. Mari kita bertemu di sana. Kita buktikan mana yang benar. Ingat oknum polisi yang jadi pengawal Anda. Sudah mengaku tadi, Anda semua tak akan bisa lolos nantinya." Pak Wawan dan anak buahnya pun ketar-ketir semua. Kemudian Iwan berjalan, mendatangi bos perusahaan itu. Iwan berkata, "Oh ya, sekarang Anda tahu sendiri dengan siapa berurusan ini. Tapi Anda belum tahu nama saya. Nama saya adalah Iwan. Pekerjaan cleaning service. Pekerjaan yang tak bisa disombongkan. Makanya saya senang dengan kerjanya. Daripada jadi bos seperti Anda, yang orangnya licik dan jahat pada karyawan. Lebih baik nama Iwan yang biasa, daripada Pak Wawan yang tak baik perangainya." Dan Iwan bilang ke Kenshin, "Gimana bro, apa lu setuju dengan gua?" Iwan berkata sambil tertawa. Kenshin menyahutnya, "Setuju Wan aku dengan kata-katamu. Cocok sekali itu Wan." Pak Wawan sendiri, yang disindir Iwan secara langsung. Sampai tak berani membalasnya, karena ada orang-orang pengusaha lainnya, yang lebih hebat darinya, bicara dengan Iwan pula. Jadinya Pak Wawan itu, serasa sedikit segan dengan Iwan. Anak buahnya pun sama, tak berani mengolok-olok Iwan lagi. Apalagi pakai mengancam, karena melihat kondisi yang di sini, tak memungkinkan untuk membalasnya. Kemudian Sika, didatangi oleh Kenshin. Kenshin berjalan ke arahnya. Sika deg-degan jadinya. Padahal tadi tak begini, tak merasakan seperti ini. Apa lantaran Kenshin yang membuatnya penasaran, hingga membuat Sika merasakan begitu. Kemudian Kenshin sudah di depan Sika. Kenshin kemudian bicara, "Oh ya Mbak Sika, sekarang Mbaknya tidak usah khawatir lagi. Karena Bang Hotman dan lainnya akan membantu proses hukumnya. Rumah ini pun tak akan disita. Mbak Sika dan orang tuanya tak usah cemas." Kenshin tersenyum. Lalu Kenshin membalikkan diri, berjalan meninggalkan Sika. Sika pun melihatnya, belum sempat mengucapkan terima kasih, belum sempat bertanya lebih banyak lagi. Tapi Kenshin sudah pergi. Kemudian Pak Wawan sendiri, dibawa ke kantor polisi, untuk diperiksa bersama anak buahnya. Pak Wawan pun tak akan menyangka, tujuannya jadi salah sasaran, malah berbalik ke dirinya. Maksudnya ingin memberi pelajaran ke Sika, mantan pegawai yang menolak perintahnya, yang tak mau menuruti keinginannya. Malah kini dirinya yang terancam di penjara. Para warga di situ pun jadi senang. Mereka bersorak-sorai, sekarang berani menyinggung Pak Wawan pula, pengusaha yang tadi mengancam mereka. Sedang Sika bersama orang tuanya, kini bisa bernafas lega, karena terbebas dari ancaman, sebab ditolong pemuda kampung sebelah. Sika pun memegang kartu namanya Kenshin, dimasukkan ke dalam dompetnya. Penasaran Sika masih tinggi, dan dalam hatinya berkata, "Kalau gitu besok, aku coba saja melamar kerja di tempat cowok itu berada." Kaori sendiri, setelah memaksa ayahnya pun memberitahukan tentang pesan WhatsApp 73 perusahaan yang menyangkut masalah Kenshin, yang baru saja memerintahkan pada semuanya. Kaori melihat handphone ayahnya, karena Kaori bukan grup WhatsApp tersebut. Kemudian Kaori mendengar suara suaminya. Rekaman audio itu diputarnya. Kenshin yang meminta pada semua pimpinan perusahaan agar menjalankan perintahnya untuk memblacklist PT Kargo Bintang Utama. Kaori melihat dan mendengar jawaban dari bos-bos perusahaan itu. Semuanya akan menjalankan. Kaori jadi penasaran, sampai bertanya pada ayahnya, "Memangnya ada masalah apa ya? Kok Kenshin suami Kaori sampai bicara begitu? Memerintahkan agar memutus kerjasama dengan perusahaan tersebut." Ayahnya pun menjawabnya, "Nanti kamu tanya saja ke suamimu Kaori. Ayah juga belum tahu masalah lengkapnya." Pak Hendri tak menunjukkan video rekaman Iwan yang ada di grup WhatsApp itu tentang Kenshin yang dihina dan direndahkan, serta dilempar putung rokok. Tak ditunjukkan ke Kaori. Video itu sudah dihapus ayahnya.
karena tak mau membuat Kaori jadi khawatir. Mendengar ayahnya bicara begitu, Kaori pun mengiyakan. Dan Kaori baru pertama ini melihat Kenshin tegas sekali. Kaori pun tak sabar hati dan ditelepon Kenshin untuk menanyakan masalahnya. Sedang di tempatnya Shika sendiri. Sekarang sudah sepi, masing-masing orang sudah kembali. Kemudian Shika yang ada di rumahnya mendapat telepon dari teman-temannya yang mengabarkan kalau Pak Wawan, bos perusahaan tempatnya kerja, telah ditahan polisi. Statusnya jadi tersangka. Temannya itu bilang, sekarang kita tak kerja lagi Shika, karena perusahaan bangkrut. Semuanya sudah berhenti. Entah apa sebabnya aku juga belum mengerti. Temannya pun bicara, Shika, lu ada info lowongan kerja nggak? Kalau ada gua mau melamar kerja. Shika pun langsung menjawabnya, oh itu ada Hani. Besok aku juga mau melamar kerja. Apa kamu mau ikut bersama? Hani temannya pun menjawab, oh ada ya rupanya. Kalau gitu baik-baik Shika. Aku akan ikut melamar kerja juga. Dan Shika pun mengajak temannya untuk melamar kerja bersama-sama. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa ya guys, untuk kelanjutan ceritanya ada di channel Story Kaori. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya.